Ayolah Sony, mau sampai kapan kalian begini terus ya? Brand sebesar Sony itu harusnya bikin HP buat dibeli banyak orang, bukan cuma buat sekedar dikagumi aja. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Gua tuh syuting video ini sebenarnya ngerasa kayak agak lemes gimana gitu ya, mau bahas Xperia One Mark V. Saking speechless sama strateginya Sony. Tapi terlepas dari itu, boleh kali ya pada bantu pijit tombol like-nya dulu yang banyak, karena satu like dari kalian itu bener-bener impact banget, langsung ngeboost semangat kami buat upload video-video baru. Dan semoga kalian sehat terus, berkah rezekinya, enteng jodohnya, amin. Oke, balik ke Xperia One Mark V. Gua sebelumnya mau minta maaf dulu, kali aja nih banyak fanboy Sony yang nonton video ini. Sumpah gua nggak benci sama HP Sony, gua cuma bingung aja sama strateginya mereka. Ini adalah tahun keempat ya dimana Sony pakai design language yang sama, bener-bener minim perubahan. Iya, gua tahu desainnya memang masih enak dilihat, tapi seenggaknya coba dong kasih sentuhan makeover dikit. Maksudnya orang pacaran 4 tahun itu udah banyak loh yang bosan, apalagi ini ya cuma sebatas HP yang gitu-gitu aja. Walaupun memang gue akuin desainnya tetap berasa khas, original, beda dari yang lain. Dan tahun ini kayaknya dibikin makin strong ya, karena depan belakang udah dijagain Gorilla Glass Victus 2. Terus yang lumayan mengobati kebosanan, backdoornya sekarang ada teksturnya, dan pilihan warnanya juga dikasih yang nih oke sih, dewasa-dewasa banget ya feelnya. IP rating, jack audio, tombol shutter kamera, dan slot micro SD nggak usah ditanya, tetap ada disediain. Tombol shutter fisik sama tulang frame bodinya juga ada teksturnya, jadi kayaknya sih ini ngebikin feel handlingnya bakal ngegrip banget di tangan. Ditambah lagi layarnya nih masih kutilang, kurus, tinggi, langsing, kayak yang udah enak dipegangnya. Layar OLED-nya 4K 120Hz, support 1 miliar warna dan HDR, ngeri lah pokoknya. Tapi ya sebenarnya dari apa yang gua rasain pas pakai Xperia One, Mark II sampai Mark III, resolusi 4K ya kayak kurang efektif aja, lebih banyak mudorotnya, ngabisin baterai ketimbang ngemanjain mata kita sebagai penggunanya. Ya kalau berkaca dari Xperia One Mark IV tahun lalu yang punya kapasitas baterai sama di 5000 mAh, SOT-nya rata-rata cuma kisaran 5 jam aja, yang mana angka 5 jam ini ngepas banget sih. Apalagi kalau sering dipakai buat foto atau rekam video, itu nggak boleh ada kata ketinggalan charger. Tapi ngomongin charger jadi keingetan lagi ya. Rasanya tuh malah pengen berkata kasar jadinya. Beli HP puluhan juta, jangankan casan, kabelnya aja juga nggak dikasih. Masih mendingan PS5, di dalamnya dikasih gratis kabel USB-C sama HDMI. Terus kalau ngomongin chipset, yang namanya flagship Sony selalu always tidak pernah never pasti pakai Snapdragon terbaru dan tertinggi. Dalam hal ini Snapdragon 8 Gen tuh, lagi-lagi dari pengalaman yang udah kalau Sony yang pakai itu seringnya nggak sekencang di HP lain. Gua itu dari dulu kalau adu skor benchmark flagshipnya Sony, keseringan itu kalah mulu dari HP flagship China. Ya sebenarnya peduli setan sih kalau soal skor. Tapi yang lebih mengkhawatirkan itu nggak tahu kenapa chipset flagshipnya Snapdragon itu sering banget kepanasan kalau dipakai Sony. Asli, misalkan lagi asik ngerekam 4K baru berapa menit overheat. Nggak cocok lah buat penduduk Asia Tenggara yang akhir-akhir ini cuacanya tuh lagi panas ekstrim. Buat yang versi 12256 aja itu harganya 1.400 euro, sekitar 22,5 juta lah. Gimana kalau yang versi 512 giganya itu mungkin ya bisa 25 juta lebih ya, jangan-jangan. Udah kayak HP foldable aja nih harganya kayak gini ya. Dan ini yang paling bikin males dari HP Sony, udah harganya mahal, ready stocknya itu lama, dan kalaupun udah dijual dapetinnya itu susah banget. Dan yang namanya HP flagship Sony dari tahun ke tahun jualan utamanya nggak bukan adalah kamera. Tahun ini Xperia One Mark V naik kelas nih, pakai lensa primary 48 megapiksel, sementara dua lensa lainnya masih bertahan di 12 megapiksel, yaitu ada lensa ultrawide dan lensa tele super keren yang punya OIS dan continuous zoom. Kalau lensa utamanya, wah ini ngeri speknya. Sensornya katanya 70% lebih gede dari Xperia One Mark IV. Ada lock cinematic, termasuk ada fitur focus picking sekarang. Ya pokoknya spek on papernya ini canggih lah. Tapi dibalik itu kita sama-sama tahu kalau dari tahun ke tahun secanggih apapun mereka ngerancang kamera Xperia One,
ujung-ujungnya itu bakal kalah pamor sama iPhone, Pixel, Samsung, bahkan Oppo atau Xiaomi, karena nggak semua orang ngerti cara pakainya saking canggihnya. Dan kamera HP flagship Sony itu terlalu jujur hasilnya, sementara sekarang udah zamannya serba AI. Apalagi buat sebuah HP yang mana idealnya orang tuh pengen pakai sepraktis mungkin, harusnya jangan bikin ribet buat motret, dan hasilnya sekali cekrek pakai mode auto itu udah instagramable, nggak perlu edit sana sini dulu, itu kelamaan. Ya intinya kalau menurut gua, sekali lagi ini menurut gua ya, Xperia One Series ini terlalu naif lah, ngasih ini itu yang wah tapi sebenarnya nggak kepake atau nggak dibutuhin, kayak layar 4K, terus sensor kamera canggih tapi minim AI, ditambah aplikasi kameranya kadang malah bikin repot, ditambah lagi harganya mahal banget, plus barangnya susah dicari. So good luck aja deh buat Sony, udah paling bener jualan sensor, mirrorless sama PS aja dah kalau Sony ya.